Yang penting budget masuk. Nanti budget masuk. Ini udah Udah. Belum pernah di Cotton Ink duduk di tengah toko. Kalau bukan nama yang punya. Bisa kakak gini. Baju. Ya baju. Baju. Bawain baju banyak. Jadi mungkin kenalan dulu lagi sama Keluh. Keluh ini di season 3 khusus untuk ngebahas tentang bisnis. Anda punya bisnis Cotton Ink dulu, gue ngeliatnya cuma di website. Karena gue adalah laki-laki yang diprotes sama teman-teman di kampus gue yang suka ngeliatin Cotton Ink. Okay. Karena kemejanya menurut gue, kalau gue cewek gue beli. Ingat ya kemeja yang siluet-siluetnya. Kemeja Devon maksud lo? Iya, pokoknya siluet-siluetnya lucu-lucu gitu. Oke. Nah, itu gue suka ngeliatin karena gue tuh suka barang perempuan ataupun barang laki yang menurut gue cakep ya udah titik gitu. Gue jadi kadang-kadang mindset lo adalah produknya. Mau produknya, pokoknya mau produk cewek atau cowok yang penting cakep aja. Iya. Lo kepincut. Nah, Cotton Ink salah satunya produk lokal. Lu mulai tahun berapa sih? 2008. 2008. 2008 berarti sekarang udah matematika gue jelek 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Awalnya lu 15 tahun? Oke, baru sadar. Ya, iya emang. kan, gue 2008 nih, Mas. Iya benar. Time flies emang kan? Iya. Tapi lu 2008 mulai ini itu gimana? Jadi Cotton Ink itu berdua. Gue sama Karlin. Awalnya banget kita tuh satu sekolah. Jadi Sekolah di? Ursula, Oh, Ursula. Ursula. Gitu kita produk-produk Ursula lah ya. Jadi SMP bareng, kenalan sama Karlin di situ, SMA bareng, terus udah gitu akhirnya kita lulus kan 2005. 2005 Karlin pergi kuliah, gue juga kuliah. Tapi ketemu lagi tuh karena mainnya lo lagi kan. Gitu. Ya udah gitu. Jadi Karlin waktu itu udah lulus kuliah, dia waktu di LaSalle. Dia ambil fashion design, gue waktu di Paramadina ambil graphic designer DKV pada waktu itu. Sudah saya duga ada anak DKV. Oke, terus? Sorry. Ya udah, terus Karlin waktu itu yang ngajak, dia bilang kayak kita bikin sesuatu yuk gitu. Bikin apa gitu kan, gue orangnya follower ya. Jadi kayak apa bunda kata aku mengikuti gitu. Tuturi Handayani. Di belakang mendukung. Di belakang mendukung peran gue gitu. Okay. Ya udah, terus gue dengerin gitu kan, apa sih kita mau bikin apa? Iya. Nah 2008 itu tuh zamannya Obama itu loh. Obama tuh lagi presiden Amerika, jadi kayaknya tuh hawanya kayak aduh gila Obama nih bener-bener kayak inspiring banget gitu lah, kayak gitulah gitu. Terus ya kita orang-orang Indonesia dan Bapak Sarwono alias bapak saya bilang kayak gini, itu siapa ya yang mau ke Amerika, tolong titip dong kaos Obama, lah susah-susah banget hidup ya gitu. Terus kayaknya kan emang boomingnya sampai Indonesia pada waktu itu kan. Ya udah akhirnya gara-gara itu ada momentum itu kita bikin si Obama t-shirt. Ini bootleg berarti? Produk pertama kita ya. Oh, bootlegnya desainnya Obama. Yes. Oh, oke. Gitu. Jadi kita bikin t-shirt putih ada siluet muka Obama. Terus udah gitu kita dibantuin bikinnya sama teman-teman kita di Bandung gitu. Bikinnya ingat banget cuma 2 lusin at that time. Gue minta 500.000 dari bokap gue, Karlin juga minta 500.000 dari bokapnya. Terus ya udah kita produksi itu, kita jualan di Facebook. Terus modalnya 1 juta itu? Iya. Terus melipat ganda jadi? Nggak tahu sekarang udah berapa, udah banyak lah ya. Lu jual berapa tadi? Lu jual berapa? Kaos berapa ya? Waktu itu? Aduh berapa ya? Mungkin 109.000 kali ya, 100, pokoknya angkanya keriting deh. 100 ribuan sudah pasti sih. Gitu, terus itu kan ongkos bikinnya kayak mungkin 50.000 ya. Gitu. Jadi mulai dari situ? Dari situ. Terus kenapa berpikir untuk gue bikin produk sendiri deh, cutting sendiri, cutting ala Cotton Ink? At that time nggak banyak pilihan brand ready to wear kayak gini. Gitu. Jadi pas kita mulai itu masih risingnya designers, terus made to order. Ingat kan zaman-zaman nyokap lo kalau mau beli baju, mau punya baju tuh jahit gitu. Ke Melawai itu ke Blok M tuh jahit. Beli kain di Pasar Baru jahit, ke tukang jahit gitu. Kayak jahitnya bisa 20, 30 gitu. Jadi emang designers pada waktu itu emang eranya designers banget gitu.
atau tukang jahit lah gitu. Terus Karlin melihat gitu kayak ini belum ada ya ready to wear gitu. Ada waktu itu mungkin kalau pernah dengar XSML, at that time ya itu salah satu yang membuka jalan ready to wear lah ya gitu. Ya udah terus akhirnya kita mulai memberanikan diri gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong juga dari si t-shirt itu terus kita langsung bikin baju banyak gitu, enggak gitu. Lompatannya dari t-shirt itu malah justru ke aksesoris dulu. Pada waktu itu kita bikinnya si tubular shawl gitu. Jadi kayak ya udah shawl yang bisa dimacem-macemin, bisa dipakai berbagai gaya, terus warnanya juga banyak gitu. Cewek-cewek kepincut karena harganya cuma 50.000. Jadi mereka koleksi bisa 20, bisa 30, heboh banget deh gitu. Pada waktu itu heboh banget dan mungkin juga kayak siapa sih gitu, ini jualan apa sih gitu. Kayaknya mungkin buat orang-orang pada waktu itu ya sebuah hal yang baru aja gitu karena belum ada kayak ada di local scene ada yang bikin baju terus dijual untuk local people gitu loh, kayak semacam kayak gitu kan. Kalau misalkan kayak kita ke Bangkok gitu kan scene-nya udah beda banget ya gitu, kayak kan Bangkok tuh lokalnya megang banget gitu. Kalau kita kan belum sampai segitunya Waktu itu. Sekarang kayaknya sih udah, cuma mungkin media jualannya agak beda ya. Kalau aku dulu tuh ingat-ingat ya udah lama banget nggak ke Bangkok, tapi maksudnya kayak at that time Bangkok itu tuh kayak ada satu mall sendiri isinya lokal, kayak wah gila banget gitu dengan berbagai desain dan segala macem gitu. Kalau kita kan dulu kita punyanya apa sih, kayak Mangga 2 gitu ya, gitu kan gitu. Tapi yang kayak gitu lagi tuh menurut aku belum ada lagi ya gitu, belum, maksudnya belum lah gitu. Jadi mungkin udah ada, udah menuju ke sana tapi belum se-heavy banget. Oke. Nah gue penasarannya adalah si tubular shawl itu apaan sih? Shawl bentuknya bundar, bahannya kaos, tapi dia tuh nggak ada jahitan putus di tengah-tengahnya, jadi dia bentuknya bundar. Dipakai di sini? Iya dipakai di sini, bisa jadi dipakai gini terus diputer 2 kali gitu, jadinya kayak gini. Gitu. Kayak ya kebayang. Nah, kenapa bikin itu? Ya karena duitnya cukupnya cuma buat bikin itu at that time. Terus terus udah gitu kayak bahan bakunya yang kita punya cuma itu. Kan kita kan juga nggak punya duit banyak kan at that time kan gitu. Nah kebetulan Karlin itu pernah kerja di salah satu factory yang menghasilkan si kain ini gitu. Terus dia bilang ini kita kayaknya bisa ini deh, bisa manfaatin jadi produk gitu. Ya udah gitu, dari situ deh. Terus kita mulailah ikut kayak brand spot gitu-gitu, ya udah mulai dikenal orang dari situ. Jadi lu juga ini kan start small. Iya lah. Bisa dibilang start small ya? Iya. Tapi kan dengan nama belakang lu, orang pasti iya kan? Orang pasti berpikir privilege dia. Oh jelas. Bagus. Aku bangga dengan nama belakang gue. Bagus. Karlin juga sangat, we are very proud dengan nama belakang kita gitu, karena maksudnya jujur aja ya kayak pada waktu kita kayak misalnya nih, pada waktu kita berusaha untuk masuk ke mall gitu, ini udah fast forward ya, maksudnya dari 2008 fast forward nih, kita ke tahun 2000 berapa tuh ya, kita pertama kali buka mall, buka mall, alhamdulillah buka Amin. di mall. Buka di mall waktu itu pertama kali adalah di EX extension yang PI itu. Iya. Itu juga karena kita minta tolong sama bapaknya Karlin gitu, karena bapaknya Karlin lurah shopping mall. Gitu. Nah. Jadi kayak punya apa namanya tanah lama gitu. Jadi emang kenalannya banyak gitu. Iya maksudnya kita berdua sangat menyadari kok gitu, maksudnya kayak ya kita juga ya elah lu, maksudnya gini ya, to the point aja, maksudnya kayak anak umur 20 tahun mau buka, mungkin ETT udah buka 20 sih, 22 mau buka toko di EX at Plaza Indonesia. Ya kan, ya pasti para bapak-bapak dan ibu-ibu petinggi kan juga kayak, hey kamu siapa gitu, apakah kamu mampu? Iya benar, ada pertanyaan itu pasti. Ya, apakah kamu mampu gitu, apakah kamu bisa gitu, pasti kan ada kayak gitu. Jadi ya our privilege. Tapi menanggapi orang-orang zaman sekarang kayaknya kok kayak sinis banget sama privilege, kayaknya tuh semua hal tuh harus dimulai dari zero gitu, tanpa memanfaatkan tanpa maksudnya kayak bisa melihat apa yang dia punya. Itu menurut lu gimana? Kayaknya kalau orang-orang sekarang, jujur aja gue tuh nggak
pernah memperhatikan conversation kayak gitu. Tapi once itu nyentil di telinga gue cuma ngerasa kayak kenapa sih lo fokusnya sama masalah bukan sama solusinya aja. Gitu sih, gitu kayak ya nonsense aja sih menurut gue gitu. Kayak ya kan kita ada kan kita nggak bisa pilih ya, itu yang pertama gitu. Cuma yang bisa kita pilih kan ya gimana kita ngejalaninnya, ya lo tanggung jawab nggak dengan, mungkin kalau orang lihatnya lo tanggung jawab nggak dengan nama belakang lo gitu. Misalnya kayak gitu kan, ya gue sih as simple as that aja sih. Oke. Masalah berarti lu selalu melihat solusinya. Iya. Pernah nggak kepentok di Cotton Ink ini, pernah kepentok suatu masalah yang wah solusinya cuma diem lagi, mesti sabar lagi, ada nggak momennya? Iya pas pandemi kemarin lah. Oke. I think sampai hari ini sih. Gitu. Jadi maksudnya kayak pas kita hit pandemi, bayangin aja lo kita kayak lagi naik-naiknya, terus udah kayak gitu pandemi, toko di mall ada 4 harus tutup 3 bulan. Ya itu gitu kan, bisnisnya kan udah pasti rugi ya. Gitu, itu satu. Terus udah kayak gitu belum selesai sampai situ, web store Cotton Ink pada waktu itu kayak kita migrasi tapi kayak gagal. Jadi kayak mungkin kalau anak digital marketing tahu gitu ya, jadi maksudnya kayak pixelnya lepas semua. Ya udah revenue-nya turun. Ya udah, hanya bisa berdoa. bersabar dan tawakal. Tapi itu emang bener sih. Maksud gue kayak ya lo pada waktu itu lo kalau mau marah-marah juga nggak mungkin website lo balik lagi. Misalnya gini, lo biasa dapat 10 juta, tapi 10 juta sebulan gitu. Tapi dengan adanya hal ini, pandemi dan segala macam, lo pendapatan lo cuma 1 juta gitu. Terus lo bisa ngapain? Lo mau marah-marah? Nggak menjadikan pendapatan lo jadi 5 juta atau 6 juta dalam sekejap juga kan? Jadi ya udah, ya lo sabar aja. Gimana caranya lu bisa solutif itu? Apa yang membuat limbik sistem lu tuh selalu tenang gitu kayaknya dari cerita? Masa sih? Iya. Tapi Karlin juga ngomong kayak gitu sih. Nggak tahu ya, gue percaya gue ingat banget gue bilang sama Karlin kayak gue nggak tahu ya, sampai gue manggil dia Sapi kan, panggilan dari SMP. Gue bilang kayak ya Sap gimana ya gitu, gue cuma percaya kita kayaknya nggak bakal susah-susah banget sih. Udah gitu. Itu manifesting nggak? Jadi maksudnya kayak ya udah gitu, hidup menurut gue ya pas-pasan aja. Pas lo berhasil, pas lo susah ya susah, tapi maksudnya masih nggak susah banget gitu, ngerti nggak sih lo? Maksudnya kayak ya udah mungkin lo harus ngerem beberapa hal yang biasa mungkin kayak kejadian di gue. Kayak misalnya lo biasanya jajan, hal simple aja ya, kayak misalkan lo biasanya jajan keluar setiap minggu, sekarang ya lo mau makan di luar sebulan sekali aja. Maksud gue itu adalah hal-hal yang bisa masih manageable lah. Gitu, bukan sesuatu yang kayak gue gak bisa banget nih, ya ampun, gue harus makan di luar tiap hari. Enggak gitu juga kan. Gitu, jadi dan selalu gue maksudnya kayak ya kita nggak buta lah gitu, maksudnya kayak there's a lot of people yang masih lebih suffering lagi dari us gitu. Jadi ya udah, yang ada di depan mata lo jalanin aja sebaik-baiknya gitu. Tapi kalau misalnya lu sesantai itu, lu nggak punya ambisi sama sekali, kayak gue pengen ada. Okay. Pada waktu gue mulai Cotton Ink, gue bilang sama Karlin, kan tahun-tahun pertama tuh kita selalu kayak berantem gitu lah ya, karena kan ya namanya juga 2 orang yang beda, latar belakang keluarga beda, upbringingnya beda, cara komunikasi beda, even though kita pergi ke sekolah yang sama. Lo kan nggak tahu orang itu gimana sampai lo kerja bareng sama dia. Jadi 3 tahun pertama gue kerja sama Karen tuh like hell menurut gue. 3 tahun? 3 tahun pertama, bukan masalah kerjaannya, tapi masalah nyari jalan tengah? Nyari jalan tengah, terus udah gitu kayak manage expectation antara Karlin ke gue ke Karlin, kayak gitu-gitunya, lebih kayak gitu-gitunya gitu. Jadi ya blank. Apa tadi pertanyaannya?
Lu bicaranya dari 3 tahun kerja sama Carlin itu it's like a hell karena lu mencari jalan tengah, lu manage ekspektasinya. Tapi pertanyaan lo apa? Oh, pertanyaan gue adalah apakah lu dengan setenang ini tidak punya ambisi? Oh, ambisi. Iya. Oh iya. Nah, balik lagi ke pas di hari-hari pertama gue bikin catering itu, gue bilang sama Carlin kayak gini, Sap, gue nggak tahu kita itu bisa sampai segede apa, tapi gue yakin brand ini bisa gede. Gitu. Jadi kalau misalkan di partnership gue dan Carlin itu mungkin gue tuh terlalu generalize everything. Kayak gue yakin gue bisa gede gitu. Pokoknya lu tahu A, tahu Z. Iya. B, C, Y-nya nggak tahu. Iya, itu gue. Oke. Nah, Carlin itu yang fill in gue. Oh, oke. Carlin itu yang ngejagain gue banget. Sama pikiran-pikiran gue yang agak kadang-kadang suka kayak, ya lo nggak bisa kayak gitu dong, Ri. Itu kan semua harus dihitung. Gitu. Itu Carlin. Oke. Jadi saling melengkapin ya. Padahal yin and yang ya. Menurut gue ya. Bisa dibilang gitu. Ya? Berarti itu cocok menurut. Cocok. Menurut lu berarti cocok nggak harus sama? Iyalah, nggak harus sama. Gue dan Carlin tuh kayak gue ngerasain banget kayak melengkapinya tuh ada gitu. Jadi kalau misalkan kayak dia lagi, misalnya dia panik gitu, apa dia ada masa-masanya dia sangat panik terhadap segala hal gitu. Gue coba kayak ya at that time gue diem aja sih, bukannya karena gue nggak tahu solusinya, tapi lebih kayak ya dulu habisin dulu deh energi lo gitu. Terus nanti kita makan dulu kali ya, terus nanti kita baru ngomong lagi. Which is itu kayak berkali-kali itu sukses. Oke. Nah tapi lu nggak pernah nyelekit gitu di? Oh pernah lah. Oke. Pernah, gue pernah sampai bilang kayak, Sap, kalau misalkan kita kayak gini terus, gue juga bukan tembok ya, gitu. Maksudnya kayak, tapi pada waktu itu gue bilang kayak gue tuh emang nggak bisa ngomong gitu orang, lebih nggak bisa ngomong. Gitu. Sekarang mungkin gue bisa ngomong kayak gini karena ya udah terlatih. Maksudnya kayak kalian juga ngelatih gue gitu, kayak lo kalau lo kayak gini lo nggak bisa diem aja Rick gitu, lo harus ngomong gitu, orang harus tahu lo tuh ngerasain apa. Oke. Berarti lu juga orang yang lebih ke observe daripada action langsung tanpa observasi. Ada sih observe, tapi kayaknya actionnya juga ada sih. Jadi kayak balance aja gitu. Seberapa sering lu apa istilahnya kalau lu impulsif? Seberapa sering lu impulsif dalam menjalankan misalnya kan gini mau cutting ini gue mau bikin gini atau gue mau bikin desain promotion yang begini sebagai anak DKV gitu. Gue nggak percaya itu sih, gue lebih percaya karena gue Gemini jadi gue maunya banyak gitu. Oh. Kita bikin kayak gini yuk. Terus udah gitu mungkin kayak kompetitif itu kayak kok orang lain udah bisa bikin kayak gini, kita bikin kayak gini yuk. Jadi itu karena cuma bilangnya bahannya nggak ada Ria gitu, bahannya tuh harus pesen dulu gitu. Oh baik. Jadi lu tenang, lebih menenangkan. Carlin sih, maksudnya kayak gimana ya, di beberapa part tuh kalau misalkan gue suka impulsif gitu kayak kita bikin event ini yuk atau kita bikin event itu yuk, yang lebih nenangin justru Carlin. Pokoknya kalau yang udah berhubungan sama duit yang nenangin Carlin. Oke. Jadi dihitung dulu dong dia. Ri gitu. Okay. Duitnya dihitung dulu dong Ri gitu. Kalau gue splurge, bikin ini yuk, bikin itu yuk gitu. Emang kreator Anda ya? Iya. Masalah duit tuh nomor 2, yang penting kayak mau bikin apa gitu. Yang penting karya gitu, tapi hitung-hitungannya boncos gitu, gak bisa, makanya ada Carlin di hidup gue gitu kayak kita hitung dulu kali ya gitu. Baik. Kalau misalnya Carlin tidak bergabung sama lu di Cotton Ink, lu akan bikin apa? Gue tuh selalu berpikir gue tuh kayak would be end up di magazine, jadi stylist, fashion stylist, gitu-gitu, tapi tetap yang kayak kreatif, tetap di dunia kreatif gitu. Mungkin juga kayak stylist di film gitu-gitu. Gue selalu kepikirannya kayak gitu. Stylish. Apa yang membuat lu jatuh cinta sama dunia styling? Baju sih ya.
of course fashionnya gitu. Gue kalau misalkan ngomongin styling itu nggak usah jauh-jauh. Baju cutting ink tuh menurut gue juga nggak sampai gimana banget gitu, maksudnya kayak nggak full payet, nggak apa segala macam. Baju yang gue pakai ya udah gini aja gitu. Cuma dengan styling yang berbeda itu akan bikin the whole looknya beda gitu. Baju yang di styling sama nggak di styling beda gitu. Di photoshoot pun juga kayak gitu. Kalau misalkan gue jualan kemeja putih gitu ya, kemeja putih ada nih, kemeja putih Devon gue gitu. Kalau nggak di styling ya udah meh aja gitu. Ya udah kemeja putih nggak menarik banget kok untuk dibeli gitu. Tapi dengan lo styling yang baik gitu, kayak misalkan kancing lo buka, kerahnya lo naikin, misalnya lo giniin gitu, terus ininya lo roll up kayak gini gitu, instead of lo pakainya begini doang gitu. Terus mungkin kayak bawahannya lo bisa styling dengan jeans, atau misalkan ada celana pendek, ada rok, terus lo pakai palung sedikit, kacamata hitam, terus ada handbag apa segala macam dengan aksesoris yang tepat, whole looknya beda gitu. Jadi menurut gue kayak ya styling itu ya dunia kreatif juga gitu. Ya sebagai orang yang, gue dan Karin tuh very kreatif, kita kreatif people banget deh gitu. Maksudnya kalau in business side kita kayak selalu bilang berdua, aduh kalau ada yang bisa nolongin kita tolong udah kayak gitu kan gitu, kayak tolong bantuin kita gitu dalam hal kayak berhitung atau apalah gitu ya, pokoknya business side ya gitu. Tapi for the creativity ya kita berdua tuh very kreatif banget gitu. Justru di bisnisnya yang lag gitu ya, masih sampai sekarang menurut kita berdua ya gitu. Maksudnya kayak kalau kita harus pilih gitu, ya gue jadi orang kreatif aja daripada jadi orang bisnis. Capek tau ngitung-ngitung. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Capek tau udah gitu, kayak capek tau forecasting. Iya kan? Capek banget gitu. Terus ya gitu kayak begitu forecast, terus kita harus lihat gitu perjalanannya. Hari ini salesnya berapa? Hari ini berapa gini? Nyampe nggak? Kalau nggak nyampe lo harus ngapain gitu? Kalau misalkan inventory lo turnovernya nggak segini, kita harus ngapain gitu? Harus nyampe berapa rate-nya supaya kita tuh healthy semuanya, nggak boncos. Saya aja dengarnya lelah. Mungkin buat yang suka matematika, Iya. this is your challenge. Tapi buat kami pas. Ya, buat aku juga kayaknya bukannya nggak mampu ya, Iya. cuma nggak mau sih kayaknya gitu. Mampu sih mampu aja. Kalau gitu. dilatih bisa. Kalau dilatih bisa, Cuma gitu. enggak. Cuma ada keengganan gitu. Bener sih. Orang Karlin udah bilang kayak gini, gue mampu sih ngerjain ini. Cuma gue nggak tahu sih dengan kegeminian gue bisa bertahan ngerjain ini sampai kapan gitu. Gue kayaknya gue mau bikin baju aja deh. Iya, gue juga pengennya jualan aja. Gue suka ngejualin baju ke orang tuh, gue suka gitu. Dulu tuh gue pernah jadi sales assistant Di 707 Kemang. Oh. I'm so proud of it. Wow. Itu tempat yang bikin orang minder masuknya menurut gua. Loh iya dong. Keren. Kayak lu sekarang ke Coldmu. Oh. Itu kan es krim. Itu es krim. Es krim iya, maksud gua ngeliat orangnya. Lu masuk kayak, gua kayak harus ganti baju dia buat masuk ke toko ini. Terus saya mau Seven dulu yang datang cuma satu gitu loh, nggak Iya, rame. betul. Tapi orang-orang di dalamnya itu benar-benar iya kayak Rizana tuh gitu. Termasuk Anda berarti ya? Ya lumayan. Apa yang membuat lu cabut dari 707 itu? Apa ya? Kayaknya gue waktu itu cabut ke luar negeri deh. Jadi gue cabut juga dari situ. Iya, lupa sih. Tapi maksudnya nggak something yang gimana kok. Oke. Fine ya semuanya. Tapi dari tadi yang gua highlight adalah lu dan Karlin. Itu gua kayaknya nggak mau ngerjain pekerjaan di meja ini nih. Maksudnya pekerjaan kayak hitung-hitungan dan lain-lain. Lu mau hire orang atau enggak? Mau hire orang. Terus maksud gua pikir lu masih megang sendiri enggak? Masih megang sendiri. Ya kalau kita nggak megang sendiri, wah masa kita menyerahkan uang kita kepada siapa Anda? Ya maksudnya kita review. Oke. Gitu. Dia sebagai owner aja ya? Iya, kadang kan kita juga, bukannya kadang ya, kita very involved gitu, maksudnya ngecek gitu. Bahkan kayak gue masih datang photoshoot sendiri
gitu. Carlin juga masih ngecekin every detail gitu, kayak misalkan every piece of baju tuh ada di mana, nyangkut di sistem. Jadi kayak misalkan nih ada persisteman di gudang, di Senayan City, di PIM, di sini gitu, sama di web gitu. Terus ini barang lagi laku banget. Terus udah kayak gitu, lakunya paling cepat di mana gitu, di web. Iya, ngapain? Terus kita lihat, oh ternyata di Sensi udah nggak jalan nih, jalannya lebih lambat. Harusnya kita pindahin dong ke web, karena kan lagi ada demand-nya di situ. Itu dia liatin tiap hari. Berapa jam kalian nggak mungkin ya, lu habisin buat kata berapa jam? Kayaknya almost whole day deh. 24? Iya, belum termasuk kayak mikir-mikirinnya. Terus udah gitu kayak, oh no udah mau gajiin orang gitu. Sekarang, oh no udah mau ada THR. Kayak gitu-gitu. Oh ini bulan-bulan ono nih ya? Iya, bulan-bulan oh no banget nih gitu. Dimana 1 bulan gajinya 3 kali. Mantap. Jangan lupa ditabung. Bener. Jadi lu 24 jam mengerjakan bisnisnya. Ada hal lain nggak? Karena kan dari tadi lu bilang, gue sebagai Gemini, berarti ada hal lain nggak yang lu lakuin yang rasanya tuh sebulet cotton ink di diri lu? Ngurusin anak-anak gue sih. Itu pasti. Anak-anak dan keluarga udah pasti, maksudnya yang maksudnya hal lain gitu ya? Nggak ada sih. Cotton ink doang? Iya, cotton ink doang. Gimana caranya lu bisa fokus dengan KBM-an lu? Oh justru ini salah satu cara menurut gue. Oh iya? Iya, jadi yang gue perhatiin tuh ya, kalau gue selalu suka quotes-nya Steve Jobs, sampai hari ini gue masih pegang. Life is like connecting the dots. Menurut gue itu benar banget. Jadi kayak gue tahu gue itu maunya banyak. Bahkan ada masanya bokap gue tuh bilang kayak gini, terserah kamu lah Mbak. Wah itu udah ultimatum banget buat gue. Itu kayak kalau bokap gue udah ngomong kayak gitu, gue tuh kayak terserah kamu lah Mbak, cep gue gitu. Bukan yang tipe kayak oke, aku akan melakukan itu, enggak. Cep, dia malah lebih mikir gitu. Nah jadi tuh kalau misalkan kayak dilihat lagi dari way back-nya lagi, gue tuh kayak gue pernah belajar piano klasik selama 14 tahun. Masih bisa dong? Masih dong. Oke. Itu 14 tahun. Terus udah kayak gitu, gue nggak tahu hubungannya dari mana ya. Tapi ketika gue denger si Steve Jobs ngomong itu, life is like connecting the dots, gue bilang kayak, wah gila. Kalau lo bisa melakukan satu hal yang sama selama bertahun-tahun gitu, itu tuh pasti kayak, nggak tahu, itu kayak sebelum gue bikin cotton ink, my life before cotton ink tuh kayak udah di prepare untuk itu gitu. Ya gitu sih. Gitu, jadi kayak ya kan lo dengan kayak lo sekolah si piano klasik itu kan lo of course kayak dituntut harus latihan setiap hari lah apa segala macam. Kan lo jadi pianis atau musician? Enggak sih. Terus jadi lo mau ngapain? Gue nggak ngejar ke situnya gitu, tapi sekarang gue berpikir bahwa di situ gue diajarin konsistensi ya gitu. Kalau lo konsisten melakukan satu hal, lo ada hasilnya. Ya terserah hasilnya apa. Hasilnya lo bisa main Chopin balat nomor 3 atau Chopin atau Tchaikovsky berapa atau Mozart gitu, atau objektifnya gitu. Tapi objektifnya pasti ada gitu kan. Ya begitu juga dengan cotton ink gitu. Jadi ini udah mau 15 tahun ini gitu. Kalau ditanyain kayak dengan KBM lo nggak mau bikin kayak cafe atau apa? Oh ada, kita pernah bikin cotton ink cafe, ada pernah. Lo nggak mau bikin baju ini lain? Oh ada, kita ada beberapa brand gitu. Cuma nggak ada yang salah kok dengan being fokus sama satu hal gitu. Satu tapi banyak perintilannya gitu. Iya, ini kan maksudnya kayak ini baru satu toko loh gitu. Ini tuh baru satu toko gitu. Belum lagi yang di head office, belum yang di warehouse gitu. Jadi emang ya udah sangat menyita waktu dan energi aja sih gitu. Jadi ya lo kan harus pilih-pilih energi lo. Kan kita kan terbatas ya, maksudnya kita juga bukan super power yang kayak kita nggak perlu tidur 24 jam kan gitu. Jadi ya lo harus pilih-pilih aja sih gitu. Selain quotes favorit lo adalah Steve Jobs punya, film favorit lo apa? You've Got Mail. Tom Hanks. Karena? Nggak apa-apa, gue suka segala hal yang kayak gitu. Okay. Itu pelarian gue tuh, nonton film-film romcom gitu kayak pelarian dari 24 jam mikirin kata. Iya kan, kayak gini-gini very intense.
Oh iya. Menurut gue very intense, kayak apalagi ketika lo punya tim di bawah lo harus kayak make sure mereka melakukan exactly yang lo mau gitu. Kan very intense gitu, kayak lo nanyain lo udah ngerjain ini belum gitu, ini gimana, itu gimana, yang gue minta udah belum gitu. Jadi kalau misalkan ada kayak di social media kayak bos yang gimana gitu ya, maybe salah satunya itu adalah gue gitu. Jadi ya, but I'm sorry, I need to melakukan ini supaya ini run well gitu. Buat siapa? Yang buat gaji lo juga. Bener sih. Ya iya kan? Bener. Iya dong. Kalau lo nanti lo kerja salah, yang disalahin siapa? Ya bukan lo juga, ya gue lah yang salah. Lu dulu waktu Cotton Ink Cuma berdua. cuma berdua. Pernah macet orang nggak? Masalahnya cuma berdua sih, yang mau dipecat siapa bingung juga. Maksudnya pas udah punya karyawan tapi masih dipegang berdua, kayak lu mesti mecat pernah. Dengan orang setenang lu nih, sesantai lu mencetnya gimana? Jadi gini bro. Oh enggak. Gue cukup to the point sih. Gue Oke. kayak, Pak saya nggak bisa kerja lagi sama Bapak. Oke. Lu to the point. Iya. Oh lu tuh santai karena lu tuh cut the drama ya? Kayaknya iya deh. Kayaknya iya deh. Gue nggak, I have no time for drama gitu. Karena ya I choose not to aja. Pemikiran bahwa gue nggak mau memilih drama itu muncul pertama kali nggak? Pasti lu nggak tahu. Biasanya terjadi drama hebat terus kayak gue nggak mau lagi kayak gini lah. Hah, masa sih? Biasanya kan kebiasaan bisa salah. Enggak sih, mungkin karena ritme kali ya. Jadi tuh gue dari zaman gue SMA tuh hidup gue lumayan pack gitu secara jadwal gitu. Jadi I have no time for shit gitu loh. Oke. Gitu, gue harus berangkat sekolah jam 6 kurang, sampai sekolah gue 7 kurang 15. Gue harus nyontek PR dulu ke Karlin, karena kalau enggak gue nggak akan survive di Ursula. Terus udah gitu kayak gue harus ngafalin belajar karena bisa ada ulangan dadakan gitu, kayak very pack, very intense. Gue nggak ada waktu untuk mikirin yang lain. Oke. Jadi ya udah, gue bener-bener kayak fokus apa yang ya udah di depan lo mau ada apa nih gitu. Jazz atau reggae? Jazz atau reggae? Both. Alasannya? Pokoknya selama melodinya asik ya gue enjoy it aja. Gitu. Nggak dikotak-kotakin juga dengan kayak gue anaknya punk rock banget gitu. Oke. Oh jadi lu nggak genre asal melodinya pas buat lo, oke. Gue tadi juga dengar lu Gemini. Horoskop banget Anda rupanya. Bahasan gue dan Karlin tiap hari. Oke. Cara lu mendetek orang horoskopnya apa adalah dengan ngobrol tadi ya kita off air. Setelah kita ngobrol, gue adalah Nggak tahu, gue nggak mau nebak. kenapa? Ya nggak apa-apa kan. Tiga pilihan. 3 pilihan ya? 3 pilihan. Wah, gue bener-bener tidak terdetek nih. Biasanya yang ini nih, yang gak gue sangka-sangka. Lo Gemini ya? Gemini. Terlihat Gemini. Ada sih. Alasannya? Talkative. Tapi awal-awalnya belum terlalu panas karena kita baru ketemu. Bener-bener baru ketemu. Bener-bener baru ketemu. Terus lama-lama panas, tapi bisa ngedengerin juga. Maksudnya kayak listener. Tebakan pertama Gemini. Nomor 2 apa ya? Nggak tahu. Wild guess Aquarius kali. Aquarius. Wah, yang ketiga apa? Yang ketiga di otak gue cuma Libra. Kalau nggak Libra, tapi kayaknya nggak mungkin Scorpio sih. Libra ya. Aries ular. Ih gila, ngeri banget. Itu yang gue sebenarnya nggak mau omongin. Tapi lu kenapa mau diomong? Ada apa dengan Aries ular? Karena tadi lu nyebutin Shio juga gitu. Di off air nih kami nyebut Shio. Suamiku adalah Aries kambing. Iya. Tapi lo nggak se-poker face dia, jadi gue tidak mendetek Aries. Nggak se-poker face. Oh, oke. Aries itu poker face ya? Ada poker face-nya ada. Kayak mau terlihat rapi. Oh. Tense. Oke. Aries, beberapa Aries yang gue lihat tuh kayak tense.
Gue suka banget sama ada satu brand namanya Acne Studios. Acne Studio. Dan gue oke. mengagumi banget H&M dan grupnya. Gitu, jadi H&M itu dia ada H&M dan grupnya dia tuh ada Another Stories, terus udah kayak gitu ada Acne Studios, terus udah gitu ada apa lagi ya? Pokoknya ada deh dia urutannya gitu, Weekdays. Itu brand-brand yang gue suka gitu. Jadi gue pengen lihat kalau di negara itu kayak apa gitu, tokonya kayak apa, orang-orang yang kerja di toko itu kayak gimana. Keren banget. Acne Studios tuh punya H&M. Baru tahu. Aku nggak tahu Oke. jujur ya, tapi dia kayak dari situ, dia kayak Dari Swedia juga. dari Swedia. Iya, soalnya kayak apa, gue kalau ngeliat review gitu cutting-cuttingnya keren-keren banget sih Acne Studio itu. Oh, yang H&M Group itu si Kos, sorry. Oh, kos, Iya. yang celananya banyak trousersnya itu. Iya, Oh. karena pecel lele Anda. Pecel lele. Berarti Apa pecel lele? apa? Pecinta celana lebar-lebar. Iya, si Kos bukan Acne Studio, sorry salah. Oh, kos ya, oke. Di Singapura tuh kalau mau cari kos tuh paling deket. Ion Orchard. Iya kan? Kalau misalnya lu pengen ads on bisnis buat Cotton Ink, lu akan bikin usaha apa makanan atau parfum? Buat Cotton Ink ya, Mm-mm. sebenarnya tuh yang paling menarik si Cotton Ink Cafe itu. Hmm. Gitu, kita udah coba kecil-kecilan, coba kayaknya emang pikirannya nggak ke situ sih. Gitu. Kalau kayak perfume gitu, kita sebenarnya sekarang lagi develop cuma buat brand kita yang lain yang lebih sesuai dengan kalau kita taruh perfume. Itu brand sendiri berarti? Brand sendiri juga. Gitu. Ada namanya The Life Of, kita mau bikin perfume under si brand itu. The Life Of. The Udah Life ada Of. brandnya? Udah. Ada Berarti- baju cowoknya loh. Ada celana pecel lele juga. Buat cowok? Iya. Let's go. Let's go. Cus. Jadi kalau misalnya tadi di highlight lu 100% bahagia bersama Cotton Ink. Bahkan kalau di kehidupan selanjutnya lu harus berkatan ink, lu akan berkatan ink. Iya. Jadi apapun yang lu rasain, lu tetap bisa. Oh enggak, tujuan gua ke situ. Iya. Iya sih. Seberapa penting fokus buat lu? Penting banget sih. Hmm. Sebagai Oke. sebagai Gemini yang susah fokus, buat gue tuh fokus dalam satu hal tuh penting. Gitu, sampai at least tuh sampai menghasilkan deh gitu. Kayak misalkan mungkin dulu waktu pas gue SMA, gue belajar piano 14 tahun, ya fokus gue adalah gimana caranya supaya gue tiap tahun bisa konser gitu di Erasmus Hayes gitu. Fokus gue itu. Ya kan fokus orang beda-beda ya gitu. Nah sekarang begitu gue di Cotton Ink ya dilatih lagi tuh, lo harus fokus gitu. Ya kalau lo nggak fokus ya keleleran, lo nggak mungkin bisa punya kayak rifles 52 rifles dalam setahun gitu misalnya. Gitu. Atau lo ya kalau lo nggak fokus, lo nggak ini dong, lo nggak bisa punya kayak toko baru dong gitu. Kayak gitu sih. Sepenting itu sih. Kalau misalnya semua dicopot dari lu, privileges, ilmu, uang, lu tiba-tiba dari nol lagi, kira-kira lu apakah akan tetap privilege termasuk keberadaan si Carlin? Apakah lu akan tetap menjadi orang di Cotton Ink dan visual, atau lu akan tiba-tiba lu di alam bawah sadar lu pengen punya sesuatu yang lain? Astronot? Enggak sih, fashion stylist tadi sih. Tetap fashion stylist ya? Seberapa penting visual buat lu? Sangat penting. Karena kayak buat apa gini, visual itu kan menurut gue penting untuk dituangin gitu. Karena ya kalau itu cuma ada di otak lo, iya, halo, siapa yang bisa lihat gitu. Gitu sih. Cut di situ visual. Terima kasih. Udah nih, Udah gitu. bersama Aries Ular. Apa Aries Ular gimana sih?